Ma'asyara al-ikhwah, para peserta daurah ilmu waris yang kami muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran ilmu waris kita. Dan terhitung hari ini adalah pertemuan yang keempat dari 16 pertemuan yang kita targetkan. Semoga apa yang telah kita bahas dan yang nanti akan kita bahas menjadi al-ilmun nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak pahalanya terus mengalir sampai kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita sudah membahas di pertemuan yang lalu para ahli waris, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan harapannya tentu al-ikhwah sekalian sudah memurajaah, sudah mengulang kembali para ahli waris yang telah kita pelajari. Karena ini langkah awal, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan lalu, ini langkah awal dalam menguasai ilmu waris. Jadi seseorang jika ingin menguasai ilmu waris, maka yang pertama langkah awalnya adalah ketahui dulu mana ahli waris dan mana yang bukan. Dan alhamdulillah kita sudah merinci para ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan kiranya alangkah baiknya ana minta ke sebagian ikhwah untuk menyebutkan kembali siapa yang siap menyebutkan kembali sebelum kita masuk ke tema yang baru. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Adi siap, Diki siap ya. Diki antum nanti ahli waris dari kalangan perempuan. Adapun sekarang Ahadi dulu. Ahadi dulu, silakan Ahadi sebutkan kalangan ahli waris dari kalangan laki-laki. Tafadhal. Ada berapa mereka? Ustaz, ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Ya. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari ayah, kemudian yang kelima saudara sekandung, yang keenam saudara seayah, kemudian yang ketujuh saudara laki-laki seibu, kemudian yang kesembilan anak laki-laki dari saudara sekandung, kemudian yang selanjutnya 10 anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian sebentar, berarti ada kesalahan di sini. Yang ke-10 itu adalah paman, seingat saya. Iya, cek lagi. Nah, pelan-pelan. Yang ke-8 anak laki-laki dari saudara sekandung, yang ke-9 anak laki-laki dari saudara seayah, yang ke-10 paman sekandung, yang ke-11 paman seayah, kemudian yang ke-12 anak laki-laki dari paman sekandung, yang ke-13 anak laki-laki dari paman seayah, kemudian yang ke-14 suami, yang ke-15 laki-laki yang membebaskan budaknya. Santa. Berapa ya totalnya semua? 15 Ustaz. 15. Kalau 15 semua itu ada, lengkap. 15 semua itu ada lengkap, maka berapa yang menjadi ahli waris saja? Ada 3 Ustaz. Anak laki-laki, ayah, dan suami. Apabila istrinya yang 6. Nah, 3 saja yang menjadi ahli waris, sisanya terhalang. Yang pertama anak laki-laki, kemudian yang kedua ayah, yang ketiga suami, jika yang meninggal adalah perempuan. Baik. Jazakallahu khairan Ahadi. Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair. Semoga wafaqakallah, semoga antum menjadi contoh bagi yang lain dalam kesungguhan belajar, kesungguhan menghafal dan murojaah. Semoga Allah tambahkan ilmu buat antum dan buat kita semua insya Allah. Berikutnya, ya Diki. Antum di toko kayaknya ini ya. Ustaz. Masya Allah. Tafadhal. Ahli waris dari kalangan perempuan. Ya. Yang pertama anak perempuan. Ada berapa semua totalnya?
10 Ustaz. Sebelum dilanjutkan, ada 10. Ada 10. Sebutkan. Yang Satu. pertama anak perempuan, yang kedua anak laki-laki, cucu anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua siapa? Ulang sekali lagi yang kedua. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya. Terus Naik yang ke ketiga? atas. Yang ketiga ibu. Baik, terus Nenek atau ibunya ibu. itu yang keempat. Ayah. Terus Nenek ibunya ayah. nenek dari ayah, ibunya 5. ayah. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam Terus? saudara perempuan sekandung. Iya. Yang ketujuh saudara perempuan seayah. Ya. Yang kedelapan saudara perempuan seibu. Ya. Yang kesembilan istri. Yang ke-10 suami. Yang ke-10 perempuan yang membebaskan budaknya. Iya, perempuan yang membebaskan budaknya. Iya. Jazakallahu khairan ahdiki. Kalau semua ada 10 ini ada semua. Yang kalau 10-nya yang ada, yang dapat cuma 5, Ustaz. Nah, kalau lengkap semua hanya 5 yang dapat. Iya. Yang pertama anak perempuan. Ya. Yang kedua ibu. Ada perempuan, kemudian siapa? Ibu. Ya. Anak perempuan. Terus anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada terus dua anak, ibu. Ada dua anak. Ya. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, terus yang ketiga. Yang ketiga saudara perempuan sekandung. Belum yang antum sebut tadi ibu. Oh, ibu. Yang keempat saudara perempuan sekandung. Yang kelima istri apabila yang meninggal suaminya. Naam, syukran. Jazakallahu khairan. Amri, barakallahu fik. Semoga Allah tambahkan ilmu buat antum dan antum menjadi contoh bagi yang lain dalam kebaikan. Dan semoga yang lainnya termotivasi untuk bisa seperti antum. Barakallahu fik ya. Adiki Amri, jazakallahu khairan. Pembahasan berikutnya ma'asyiral ikhwah setelah kita murajaah, kita masuk ke halaman 32. Ada beberapa catatan penting, beberapa istilah dan catatan penting berkaitan dengan ahli waris. Ana ulang, ada beberapa istilah dan catatan penting berkaitan dengan ahli waris. Ini penyempurna daripada bab 1. Sebelum kita masuk ke bab kedua, ini bagian penyempurna daripada bab 1. Matikan semua audionya, ikhwan. Agar tidak ada suara-suara lain. Irfandi, matikan audio antum. Taib. Ma'asyiral ikhwah, pembahasan kita adalah penyempurna daripada bab 1. Saya beri judul beberapa istilah dan catatan penting berkaitan dengan ahli waris. Itu ada di halaman 32. Silakan. Permasalahannya ada sekitar 3 sampai 4 halaman. 32 sampai halaman 35. Ini tidak bisa ditinggalkan karena ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Baru nanti kita masuk ke bab yang kedua. Mohon bantuannya. Siapa yang siap baca malam ini? Adi sudah. Diki Amri sudah. Anak muda. Siapa anak muda ini? Anak Abi. Fadal. Siapa nama antum? Yang Ustaz. Pak Ujang. Masya Allah anak muda nih. Pak Ujang nih. Masya Allah. Silakan Pak Ujang. Gimana kabarnya Pak Ujang? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Afwan kemarin anak qadarullah belum nggak bisa ini ada. Iya, Ustaz. Antum lagi di Mekah seperti sekarang nih. Lagi di Mekah antum sekarang ya? Lagi di Palembang Ustaz. Oh iya. Maaf, afwan. Belakangnya Ka'bah soalnya. Baik. Silakan Pak Ujang. Baca yang ini saja. Ya. Antum baca, ana share tulisannya juga biar semua bisa melihat. Silakan Pak Ujang. Beberapa istilah dan catatan penting berkaitan dengan ahli waris. Iya.
para ahli waris berdasarkan kaitan kekerabatan mereka dengan macam. Satu, usul yang meliputi ayah, ibu, kakek, dan nenek. Suara anak antum cukup keras juga itu, Pak Ujang. Suara anak antum keras juga nih. Bisa pakai headset antum biar lebih jernih. Ada headsetnya? Tidak ada. Silakan. Lanjutkan. Ulang sekali lagi. Para ahli waris berdasarkan, teruskan. Oh ada. Taib. Tafadhal. Al-usul ini dibagi menjadi dua. Satu, al-usul al-waris dari laki-laki, yaitu ayah dan kakek. Dua, al-usul al-waris dari perempuan, yaitu ibu dan nenek, dari dua arah. Nah, dua arah sini maksudnya siapa? Ibu dan nenek. Nah, dua arah siapa maksudnya ini? Dari ayah maupun dari ibu. Dari ibu. Nenek dari ibu maupun nenek dari ayah. Nah, kan nenek ada dua nenek tadi kan yang kita bahas kemarin Pak Ujang tidak hadir. Nah, ini ada dua dari arah ibu, yakni ibunya ibu, ada nenek dari arah ayah, ibunya ayah. Maka saya sebut tadi dua arah, itu dari arah bapak maupun dari arah ibu. Paham Pak Ujang? Paham, nah. Nah, ini yang pertama. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi pembahasan kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ahli waris berdasarkan kaitan kekerabatan mereka dengan si mayit. Ini pembagian ahli waris menurut ditinjau dari kaitan kekerabatannya dengan si mayit. Ada tiga macam. Yang pertama usul dari segi bahasa artinya pokok, pondasi, landasan. Dia disebut usul bagi si mayit. Ini kan kaitan kekerabatan. Dia disebut usul dari segi kekerabatan dengan si mayit karena dia asal muasal si mayit. Karena usul ini meliputi ayah dan ibu diantaranya. Dan juga masuk ke dalamnya kakek dan nenek. Nah, karena adanya ayah dan ibu, lahirlah si mayit yang meninggal, yang mewariskan hartanya ke ahli waris. Mereka disebut usul karena asalnya dari mereka, si mayit. Maka disebut usul. Ini sedikit kita kaitkan makna usul dengan makna secara bahasa dengan kaitannya dengan kekerabatan si mayit. Dia asal muasal daripada si mayit. Ayah ibunya. Dan masuk ke dalamnya kakek dan nenek. Dan al-usul dibagi menjadi dua, sebagaimana tadi Pak Ujang baca. Dan istilah ini mohon nanti dihafalkan. Ini akan sering kita sebut al-aslul warith. Nanti yang kedua al-far'ul warith. Ini dua poin ini nanti akan sering kita sebut. Yang pertama al-aslul warith al-dzakar. Ini yang pertama al-aslul warith al-dzakar. Al-aslul warith dari laki-laki. Yaitu ayah dan kakek. Yang kedua al-aslul warith al-untha dari perempuan, yaitu ibu dan nenek. Nenek dari dua arah, nenek baik dari pihak bapak maupun nenek dari pihak ibu. Mereka disebut usul karena mereka asal muasal si mayit yang meninggal ini. Nah, jadi yang ke atas itu disebut al-usul. Ayah, ibu, kakek, nenek disebut al-usul. Jadi mohon diingat. Ahli waris yang ke atas itu disebut al-usul. Dan kaitannya al-usul yakni asal muasal, yakni pondasi, landasan, sumber. Dari situlah si mayit berasal, dari kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Yang kedua, silakan Pak Ujang lanjutkan al-furu'. Amusan. Furu', dua furu' yang meliputi anak laki-laki dan perempuan. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Pada pembahasan berikutnya akan kita sering sebut dengan istilah al-faru al-waris. Al-fara'ul waris. Nanti saya tuliskan bahasa Arabnya.
Yang pertama disebut al-aslul warith, yang kedua al-far'ul warith. Bagian bawah. yakni bagian bawah si mayit disebut furu'. Furu' dari segi bahasa artinya cabang. Nah, karena si mayit ini dari dialah sumber daripada al-furu'. Al-furu' cabang-cabang dia. Mulai dari anak laki-lakinya, anak perempuannya, cucu laki-laki, cucu perempuan, dari anak laki-laki si mayit. Ini maka nanti akan sering disebut al-far'ul warith. Istilah-istilah ini al-aslul warith, al-far'ul warith, mohon benar-benar dipahami. Al-aslul warith berarti di atas. Di atasnya. Kalau saya bilang al-aslul warith az-zakar, berarti al-aslul warith dari kalangan laki-laki. Ayah dan kakek. Kalau saya bilang al-aslul warith al-unsa, maka ibu dan nenek dari dua arah. Nah, ini di atas si mayit, al-usul disebut. Di bawahnya disebut al-furu'. Orangnya disebut al-far'ul warith. Dan al-far'ul warith ada dua. Ada al-far'ul warith az-zakar, yang laki-laki, yakni anak laki-laki, dan juga ada al-far'ul warith al-unsa, anak-anak perempuan. Dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Nah, jadi al-aslul warith, al-far'ul warith akan sering disebut. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengingatnya. Terus, yang ketiga. Tiga, hawasi yang meliputi saudara. Hawas yang meliputi saudara laki-laki dan perempuan, keponakan laki-laki maupun perempuan, kemudian paman dan sepupu. Ini yang saya bilang kemarin, sayapnya si mayit dan sayapnya ayah. Di sayapnya si mayit ada saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu. Ada keponakan-keponakannya. Lalu ada sayap dari ayahnya, paman-pamannya dan sepupu-sepupunya. Maka dari sini al-hawashi yakni sayapnya, bagian sayap kanan dan kirinya. Baik sayap dia, si mayit, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, dan anak-anak mereka, yakni keponakan-keponakan si mayit, dan di atasnya sayapnya ayahnya, ini paman-pamannya. Paman-pamannya baik laki-laki, baik sekandung maupun seayah. Dan keponakan dan sepupu-sepupunya, ini anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya. Ini disebut hawashi. Dan sebagai kesimpulan, yang di atas si mayit disebut al-usul. Akan sering disebut al-aslul warith setelah itu. Yang di bawahnya si mayit disebut al-furu'. Akan sering disebut dengan istilah al-far'ul warith. Di sisi-sisinya, di sayap-sayap daripada si mayit, sayapnya si mayit maupun sayapnya ayahnya, bapaknya, disebut hawashi. Usul ke atas, furu' ke bawah, hawashi ke sayap. Mudah-mudahan jelas. Jelas Pak Ujang? Pak Ujang tadi yang baca bagaimana? Jelas Pak? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Baik. Baik, jazakallah khair Pak Ujang. Barakallahu fiik sudah membaca malam ini, semoga menjadi amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan antum di hari kiamat kelak. Berikutnya, Fiik barakallah. Berikutnya, siapa lagi yang mau baca? Saya Ustaz. Poin berikutnya, silakan Pak Pengki Prusman. Mana orangnya ini? Belum ada video ini, orangnya nih, belum muncul. Berapa Ustaz? Saudara, adik atau kakak si mayit dibagi menjadi 3 macam. Nah. Pertama, saudara sekandung yaitu seibu dan seayah. Baca dulu secara global. Yang kedua, setelah saudara sekandung, siapa yang kedua? Saudara tiri seayah. Ayah. Yang ketiga? Saudara tiri seibu. Iya. Antum baca penjelasannya. Ana akan buka ini yang halaman 3-3-nya yang ini, yang apa namanya? Yang ada tulisan Zaid, Aisyah. Ya, silakan. Untuk memperjelas masalah ini, contohnya adalah jika seorang bernama Abdullah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah. Sebentar, Abdullah menikah dengan Fatimah. Ini Abdullah menikah dengan Fatimah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak, Ahmad, Khalid, dan Zainab.
Nah, 3 anak dari Fatimah ini Ahmad, Khalid, dan Zainab. Saya tulis dengan berbahasa Arab, mudah-mudahan jelas. Terus? Maka di sini Ahmad adalah saudara kandung dari Khalid dan Zainab. Begitu pula halnya Khalid dan Zainab terhadap saudara yang lain. Mereka adalah saudara sekandung, seibu dan seayah. Jelas Pak Pengki, jelas? Antum paham? Antum membaca? Baik, Ustaz. terus. Saudara sekandung jelas. Ya, yang berikutnya. Saudara tiris ayah. Dari contoh di atas, jika Abdullah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Aisyah. Aisyah, misalnya, kemudian mereka dikaruniai anak bernama Muhammad, maka posisi Muhammad terhadap Khalid, Zainab, dan Ahmad adalah saudara tiris ayah karena ayah mereka sama tetapi lain ibu. Naam, Abdullah menikah lagi dengan wanita kedua, jadi Aisyah. Dari Aisyah lahirlah Muhammad. Nah, Muhammad ditinjau hubungannya dengan Ahmad, Khalid, dan Zainab adalah saudara tiri seayah. Kenapa? Karena ayahnya sama, ibunya beda. Tapi ini tetap disebut anaknya si mayit ini. Kalau meninggal Abdullah berarti Zainab, Khalid, Ahmad, Muhammad, bahkan nanti jika ada istri yang ketiga juga misalnya juga termasuk bagian daripada anaknya si Abdullah ini. Paham Pak Pengki yang Ya, kedua Ustaz. ini? Insyaallah, Ustaz. Silakan, teruskan. Saudara tiri seibu, dari contoh sebelumnya jika terjadi perceraian antara Abdullah dengan Aisyah, kemudian Aisyah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Zaid. Sebentar, berarti Aisyah dicerai oleh Abdullah, kemudian Aisyah menikah lagi dengan laki-laki bernama Zaid. Ini dia Zaid. Misalnya kemudian, dan dikaruniai anak bernama Abdurrahman, maka posisi Abdurrahman di sini terhadap Muhammad adalah saudara tiri seibu, mereka satu ibu lain ayah. Ya, yang satu Muhammad ayahnya Abdullah, Abdurrahman ayahnya Zaid, tapi ibunya sama. Abdurrahman dengan Muhammad ibunya sama, yakni Aisyah. Dari rahim yang sama, tapi dari mani yang berbeda. Nah, jelas? Paham? Insyaallah, Ustaz. Yang baca paham ya? Kalau yang baca paham, yang lain insya Allah husnuzon saya paham insya Allah. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Ustaz. Teruskan Pak Pengki. Jika para ahli waris baik dari kalangan laki-laki dan perempuan semuanya ada dan lengkap, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang. Mereka adalah satu, kedua orang tua si mayit, ayah dan ibu. Kedua anak si mayit, laki-laki dan perempuan. Ketiga, suami jika yang meninggal adalah istri, atau istri jika yang meninggal adalah suaminya. Nah, ini 3. Kok tadi 5 bilangnya? Gimana penjelasannya? Ini Ustaz, orang tua ada ayah tadi bingung. Iya, kedua orang tua berarti ayah ibu. Berarti 2 ya. Terus? Anak si mayit ada laki-laki dan perempuan, Ustaz. 2 juga, berarti 4 sudah. Ya. Yang terakhir siapa? Suami atau istri, Ustaz. Suami atau ya. Kalau yang meninggal perempuan maka suami. Ustaz. Kalau yang meninggal laki-laki maka istrinya yang dapat. Jadi 5 orang saja. Kalau semuanya lengkap. Berapa totalnya Pak Pengki? 15 tambah 10. Berapa totalnya semua? Ahli waris? 25, Ustaz. 25. Ya. 25. Dari 25 orang itu kalau ada semua lengkap, yang dapat hanya 5 saja. Orang tua, ayah dan ibu dapat kalau mereka masih hidup. Yang kedua, anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, suami atau istri. Nah ada pun pertanyaan, gimana? Jelas? Mau nanya, Ustaz? Bisa ditunda nanti ketika sesi tanya jawab atau harus sekarang? Ya, sekarang, Ustaz. Akhir aja. Akhir saja ya? Ya. Baik. Berikutnya. Pak Ujang sudah baca, Pak Pengki sudah baca. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau baca poin terakhir nih? Ustaz. Poin terakhir, silakan. Raihan Afif, mana videonya? Mana orangnya ini? Ntar Ustaz, internetnya lemot. Berarti kalau gitu nggak usah nyalakan video. Nanti antum suaranya jadi hilang nanti. Matikan saja videonya. Iya, Ustaz. Cukup dengan suara, cukup. Alhamdulillah. Kita pernah lihat antum kok. Terus. Bentar Ustaz. Para ahli waris yang disebutkan di atas, jika ditinjau dari jenis harta waris yang didapatkan secara global, dibagi menjadi 2. Pertama, berarti ahli waris. Sebentar. Berarti sekarang ada lagi pembagian ahli waris yang kedua.
Kalau antum masih ingat Raihan tadi Pak Ujang baca yang pertama, para ahli waris ditinjau dari kekerabatannya dengan si mayit. Itu yang pertama. Ada berapa itu? Ada 3. Usul, furu, hawashi. Nah, sekarang yang antum akan baca, pembagian ahli waris ditinjau dari apa? Jenis harta waris yang didapatkan. Itu diberi garis bawah biar jelas. Agar tidak tertukar dengan yang pertama tadi. Ini pembagian ahli waris ditinjau dari jenis harta waris yang didapatkannya. Secara global dibagi menjadi 2, silakan. Yang pertama, ahli waris dengan cara fard, nah, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah yang telah ditentukan besarannya. Dan jika kita lihat baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita temukan bahwa jatah ahli waris yang pertama ini tidak keluar dari bilangan berikut. Iya. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Bagian ini ada berapa? Ada berapa itu semua? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3. Ada 6 bagian. 1/2, 1/4, 1/8. Teruskan. 2/3, 1/3. Bagian ini didapatkan. Diteruskan, Ustaz. Bagian ini didapatkan oleh mereka. Berhenti sebentar. Berarti yang pertama ini ahli waris dengan cara fard, yakni ahli waris yang mendapatkan jatah yang telah ditentukan. Dan tadi ada 6. Bisa jadi didapat 1/2 atau 1/4 atau 1/8 atau 2/3, 1/3 dan 1/6. Dan nanti setelah ini, bab setelah ini akan membahas ini. Siapa saja ahli waris 1/2 dan apa saja syarat-syaratnya. Siapa saja ahli waris 1/4, 1/8 dan seterusnya sampai 1/6. Siapa saja ahli warisnya dan apa saja syarat-syaratnya. Itu nanti hal yang juga harus dikuasai kita yang ingin menguasai ilmu waris, baik secara teori maupun secara ilmu hisab, perhitungannya. Ini harus dikuasai, mau tidak mau. Ya, Anda harap murojaah kita lebih kencang lagi. Karena ini butuh pengulangan-pengulangan. Dan nanti akan kita berikan latihan-latihan yang mudah-mudahan cukup untuk antum terus menghafal syarat-syarat itu. Ya, nanti latihan-latihan itu nanti latihan-latihan parsial terlebih dahulu. Setelah kita bahas 1/2, nanti ada latihannya. Siapa saja ahli waris 1/2. Kita berikan antum contoh-contoh dan kasus-kasus, antum sebutkan siapa saja ahli waris 1/2 dan apa saja syarat-syaratnya. Begitulah 1/4. Ini nanti butuh waktu yang bisa jadi tidak sebentar. Sekali lagi mohon murajahnya lebih dikuatkan lagi, diintenskan lagi. Nah, semakin naik, semakin kompleks teori-teori yang akan kita bahas. Teruskan. Ya, Afif. Bagian ini didapatkan oleh mereka jika terpenuhinya syarat-syarat yang akan dijelaskan secara rinci pada bab kedua, insya Allah. Nah, yang penting diperhatikan adalah ahli waris jenis yang pertama ini lebih didahulukan sebelum ahli waris jenis yang kedua berikut ini. Nah, ini yang pertama yang harus didahulukan. Apa tadi namanya? Ahli waris secara fard. Fardun. Fard, ada ra, ada dad. Fardun. yakni ada jatahnya sudah ditentukan, itu fard. Ini yang didahulukan dan ini yang harus diketahui terlebih dahulu, baru yang kedua. Lanjut, silakan Raihan Afif. Kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian secara taksib, yakni ahli waris yang kedua ini jatah yang ia dapatkan tidak ditentukan besarannya. Ahli waris macam ini dapat mendapatkan seluruh harta waris jika tidak ada sama sekali ahli waris jenis yang pertama, atau mendapatkan sisa dari harta setelah dibagikan kepada ahli waris jenis yang pertama, atau tidak mendapatkan apa-apa karena harta waris habis tidak tersisa sama sekali setelah dibagikan kepada ahli waris jenis yang pertama. Nah, yang kedua ini apa tadi namanya Raihan Afif? Ahli waris secara taksib. Ta'sib. Ta, ain, sad, ya, ba. Ta'sib. Agak panjang. Kalau tadi pertama fard, fa, ra, dad, fardun. Yang kedua ta'sibun. Ta'sib. Dan kebalikan daripada fard, ta'sib tidak ditentukan jatahnya. Tidak ditentukan besarannya.
Maka ada tiga kemungkinan dia mendapatkan warisan. Yang pertama apa tadi? Revan Afif, ulang sekali lagi. Yang Ahli pertama waris macam ini? fard, Ustaz. Enggak. Antum mendengarkan. Yang ta'sib ini tadi tidak ada besarannya, ya tidak? Iya, Ustaz. Antum mendengarkan perkataan Anas setiap kata. Karena tidak ada besaran yang ditentukan, maka dia punya tiga kemungkinan. Yang tadi antum baca barusan. Oh iya, Ustaz. Tiga kemungkinan dia mendapatkan warisan. Yang pertama bagaimana? Kemungkinan pertama? Yang pertama dia mendapatkan sisa dari harta setelah dibagikan. Bukan. Itu yang kedua. Yang pertama seluruh harta waris. Mendapatkan seluruh harta waris, Ustaz. Jika tidak ada sama sekali ahli waris jenis yang pertama. Paham yang pertama ini? Rahan? Paham, Ustaz. Jadi bisa jadi ahli ta'sib yang borong semua. Paham? Paham, Ustaz. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Kondisi kedua bagaimana? Kemungkinan kedua dia mendapat sisa dari harta, Ustaz. Nah, ternyata ada ahlul fard, ahli waris secara fard ada, dibagi-bagi dulu ke mereka 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Ternyata ada sisa, maka sisanya diberikan ke ahli waris ta'sib ini. Jelas? Rehan? Jelas, Ustaz. Antum yang baca harus paham dulu, yang baca harus paham. Yang ketiga, kondisi ketiga? Yang ketiga tidak mendapat apa-apa karena harta warisan udah habis, Ustaz. Betul. Bisa jadi tidak dapat apa-apa karena sudah habis. Nah. Tapi tidak semua ahli waris secara ta'sib tidak kebagian. Ada beberapa orang di ahli ta'sib ini pasti dapat. Tidak mungkin tidak. Dia dapat seluruhnya atau sisa saja. Kalau kehabisan tidak mungkin. Di antaranya anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak mungkin kehabisan. Yang lain bisa kehabisan, yang anak laki-laki ini yang secara ta'sib ini tidak mungkin kehabisan harta waris. Justru dia nanti akan menghalangi beberapa ahli waris sehingga dia tetap dapat jatah. Nah, itu secara global dulu saja yang Anda sebutkan tadi. Nanti insya Allah akan dibahas di bab yang ketiga. Ahli waris secara ta'sib. Jadi bab kedua nanti ahli waris secara fard. Bab yang ketiga ahli waris secara ta'sib. Dan ini juga penting untuk dikuasai dengan baik bagi siapa saja yang ingin ahli dalam ilmu waris. Jelas, Arifin? Siapa tadi namanya? Raihan, paham? Alhamdulillah paham, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Jazakallah khair. Baca yang poin terakhir. Baca juga yang poin terakhir. Halaman 35-nya. Tanggung, silakan. Siapa saja dari kerabat si mayit yang tidak disebutkan pada daftar ahli waris di atas, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia bukan termasuk ahli waris dengan fard atau ta'sib, tapi ia termasuk ahli waris dari golongan zawi al-arham. Nah, zawi al-arham ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mereka dapat, ada yang mengatakan tidak. Ini nanti insya Allah akan dibahas di bab khusus. Setelah kita selesai bagaimana cara menghitung, baru nanti ini di akhir-akhir nanti jika masih ada waktu kita akan bahas kasus-kasus khusus seperti zawi al-arham ini. Begitu pula yang dulu pernah kita bahas masalah janin, bagaimana perhitungannya. Itu nanti setelah kita membahas pokok-pokok ilmu waris dulu sampai selesai perhitungan. Baru nanti kondisi-kondisi khusus, jika memang masih ada waktu dari 16 pertemuan itu kita akan bahas insya Allah. Target utamanya adalah pokok-pokoknya yang disepakati. Zawil arham ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nanti akan dibahas di bab khusus insya Allah. Nah, selesai sudah bab 1. Dan berikutnya insya Allah kita masuk ke bab yang kedua, ahli waris dengan cara fard. Ini akan dibahas global dulu saja sekarang. Tadi kita sebutkan ada 6 jatah yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan 1/2, setengah maksudnya, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, 6 1/6. Hafalkan ini. Hafalkan 6 hal ini, baru nanti kita hafalkan siapa-siapa saja
yang mendapatkan 1/2 dan apa syaratnya, siapa saja 1/4 dan apa syaratnya, ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas.